Kalau kita terlalu cepat menilai seseorang, maka kadang-kadang kita hanya melihat dari layer pertamanya aja, teman-teman. So, don't ever judge the book. Ngawur ya. Don't judge the book from its cover. Ya, ayo di readingan kali ini kita bakalan baca ya mengenai kamu nggak akan pernah nyangka siapa sih ya yang bukan siapa sih yang dia nilai tentang kamu sebenarnya tuh kayak gimana sih, teman-teman ya. Ini mungkin orang yang bisa saja kamu sangka atau nggak sangka, orang yang ada di sebelahnya kamu selama ini yang menilai kamu seperti apa dan kayak gimana. General, teman-teman, jadi umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, bahagia ya, vibes yang positif pula, sehingga outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif, timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita sama seperti biasanya, teman-teman ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita, pilih apa aja juga nggak perlu ya, cukup dengerin aja ya kan, sambil makan cemilan juga boleh gitu kan ya, sambil bersantai juga boleh, ngapain aja juga boleh ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya nih semuanya adalah cerita kamu ya. Kita lihat, teman-teman, sekarang ini kita ke teman-teman Taurus ya, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright ya, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga dipersilahkan ya, buat teman-teman yang mau tanya konsultasi dan sebagainya seputar apa, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya, teman-teman ya, kalian lihat di description, oke? Ya, yuk kita baca Taurus ya, di cerita yang pertama. Kalian udah lama saling kenal apa belum sih ya? Ciri-cirinya dia kayak gimana? Kita lihat ya, teman-teman ya. Kalian udah lama kenal apa belum? Nih ya, udah lama nih, teman-teman ya. Udah lama kenalnya. Ciri-cirinya dia ini orang yang misterius pakai banget. Jadi ya benar ya, sesuai dengan openingnya kita tadi gitu kan. Don't ever judge the book from its cover, and that's right. Ini orang yang seperti ini. Kalau kamu cuman berusaha mengenal dia, ya cuman layer sejam doang gitu kan ya, dan sudah mencoba untuk mendeskripsikan orangnya ini seperti apa dan kayak gimana, terus habis gitu juga sifatnya seperti apa, that's absolutely bener-bener nggak tepat, teman-teman. Karena ini orang yang banyak rahasianya, pintar banget yang namanya menutupi segala sesuatu hal yang kayak nggak ada apa-apa, padahal ya di dalamnya riaknya luar biasa banget gitu ya, seperti itu. Jadi ini orang pengalamannya juga banyak ya, pengalamannya sangat banyak, pengalaman jatuh bangunnya, hidupnya dia juga luar biasa. Terus pintar banget untuk mengelola keuangan ya, even though it's not itu bukan uangnya dia ya, seperti itu. Jadi pintar mengelola tentang keuangan ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan kalian itu seperti apa, teman-teman ya. Hubungan kalian itu seperti apa sih ya, kita lihat. Ada attachment, hubungan keterikatan, hubungan senang-senang, hubungan yang ya kalau pas lagi butuh aja gitu kan, dia pingin senang-senang ya, oke lah gitu kan ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih yang dia nilai dari kamu tuh apa sih tanpa kamu tahu gitu. Berbeda gak sih ya sama apa yang diperlihatkan sama kamu? Kita lihat. Kamu tuh orangnya keras banget. Menurut dia kamu tuh orang yang kalau diperlakukan gak adil atau dikhianati, kamu tuh bakalan emosi pakai banget gitu ya. Bener-bener orangnya straight banget, lurus, cuman gak tegaan. Jadi kamu tuh kalau misalkan dengerin orang ya dengan berbagai macam deritanya mereka ya, kamu tuh bisa luluh seketika ya. Ini dia nih, teman-teman ya. Nah, seperti ini yang dia nilai dari kamu ya. Keras sih gitu kan ya, tapi gampang gak tegaan gitu loh kalau misalkan sama orang yang bener-bener kayak kamu denger ceritanya kayak gimana ya. Makanya sering banget yang namanya dikhianati, sering banget yang namanya diperlakukan gak adil ya, kayak gitu. Nah, tujuannya dia apa sih, teman-teman ya? Motifnya dia, apakah dia itu punya motif yang kayak gimana dan seperti apa ya sama kamu? Sebenarnya dia tuh pengen serius loh sama kamu ya, padahal dia itu sering kali terjebak di hubungan-hubungan yang berbahaya gitu ya. Entah dia suka sama suaminya orang gitu kan, atau entah dia suka sama istrinya orang gitu. Tapi dia sebenarnya kalau ketemu sama kamu ini
dia belajar banyak gitu, dan dia kepingin banget yang namanya menegaskan hubungan sama kamu. Whether apakah posisinya dia udah punya siapa atau kayak gimana, ini kita nggak bahas ya di sini. Tapi yang jelas tujuan atau motifnya dia tuh baik gitu ya ke kamu. Even ya kita bahas tadi yang seperti itu ya teman-teman. Nah, sebaiknya apa sih yang mesti dilakukan ya buat ngadepin orang ini ya, orang yang seperti ini mesti dihadapin dengan cara yang kayak gimana? Terbuka ya, lebih terbuka. Jangan memancing untuk melakukan sesuatu hal yang kayak berasia-rahasia gitu kan ya, karena potensinya dia untuk melakukan hal tersebut itu luar biasa ya, seringkali terjebak dengan hal-hal tersebut. Nah, kalau misalkan kamu dia cuma seneng-seneng doang gitu kan ya dan sebagainya, ya terserah lah gitu kan ya, whatever. Tapi kalau misalkan kamu niatnya juga mau serius, mau ini ya, belajar untuk lebih terbuka gitu. Terbukanya gini, kalau emang kamu udah punya pasangan ya say it gitu kan ya, jangan memberikan harapan. Karena kalau misalkan kepancing-pancing dikit ya, ini pasti jadinya bubar jalan gitu ya, seperti itu. Oke? Entah yang bubar jalan dari dia atau entah yang bubar jalan dari kamu nih ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, ini cerita pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kalian udah lama saling kenal apa belum sih ya? Terus kita lihat ciri-cirinya dia juga seperti apa. Udah lama kenal apa belum? Belum ya. Belum nih. Belum teman-teman ya, masih baru-baru aja dan mungkin kenalnya juga karena masalah pekerjaan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya dia kayak gimana. Ini orang yang pikirannya cuma kerjaan doang ya di kepalanya. Ya, kerja gitu terus-terusan, waktunya dia habis banget buat orang lain gitu kan ya, buat pekerjaannya dia, dan sama sekali mungkin me time-nya dia itu bener-bener wah ya nggak balance banget hidupnya lah ya. Ini tapi ya yang perlu diacungi jempol adalah ini orang yang selalu mendedikasikan hidupnya gitu kan ya buat orang-orang yang kepingin curhat sama dia. Dia pasti menyediakan telinganya dia dengan baik ya, pendengar yang baik, pintar banget yang namanya mahamin perasaannya orang lain gitu kan. Terus habis gitu juga sosok sahabat yang pintar banget untuk bisa mengarahkan seseorang, walaupun kalau misalkan kita lihat dia sering banget yang namanya punya kesibukan gitu kan ya, punya perasaan yang namanya kesepian. Terus habis gitu juga di saat dia membutuhkan ya ternyata nggak ada orang lain gitu ya, cuman dirinya dia aja, dirinya dia lagi gitu. Seperti itu. Jadi me time-nya benar-benar kurang sih teman-teman ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk hubungan kalian itu seperti apa sih? Hubungan kalian itu seperti apa? Kita lihat ya. Hubungan kalian seperti apa? Ini hubungan yang sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, kalian tuh punya rencana gitu ya, punya rencana. Tapi sayangnya rencana-rencana tersebut itu kayak apa ya, dibilang sudah terrealisasi belum ya teman-teman ya, dibilang sudah terrealisasi belum. Bahkan ini bisa jadi kepinginnya punya rencana begini, tapi end up-nya ini jadi toxic relationship gitu. Toxic relationship-nya karena mungkin kalau dilihat dari ciri-cirinya dia ya, dia banyak banget yang namanya menghabiskan waktu untuk orang-orang yang di sekitarnya dia gitu. Malah justru waktunya sama kamu tuh kayak timpang gitu ya. Jadi toxic teman-teman, toxic relationship karena hanya saling menyakiti gitu gak sih ya. Kita lihat yang dia nilai dari kamu apa sih tanpa kamu tahu ya. Yang dia nilai dari kamu tuh orang yang sebenarnya bijaksana gitu kan. Dia menilai kamu tuh orang yang bijaksana, stabil ya. Cuman dia merasa ada ketidaktulusan atau kekurang tulusan gitu ya dari kamu untuk bisa menerima dia apa adanya dengan segala macam gitu kan ya, kesibukannya dia, dengan segala macam hal-hal yang harus dia selesaikan ya. Ini pikirannya dia sih teman-teman. Coba kebayang nggak kalau misalkan kamu ketemu sama dia sebulan sekali gitu kan, terus habis itu sebulan sekalinya itu dia sibuk banget juga ketemu sama orang-orang yang di luar dari kamu, terus sibuk juga ngurusin kerjaan gitu ya. Terus apa coba fungsinya ketemu sebulan sekali gitu ya. Mendingan gak usah ketemu. Nah ini dia loh, ada misperception di sini sehingga kalau ketemu tuh suka konflik, kalau ketemu tuh suka yang namanya selisih paham ya, seperti ini. Nah tujuannya dia apa sih teman-teman ya? Sekarang kita lihat motifnya, apakah baik sama kamu apa enggak. Kalau misalkan dilihat di sini ya kalau ngejalanin hubungan kayak begini kira-kira baik apa enggak sih teman-teman? Kalau motifnya ya menjalani sebuah hubungan yang nggak jelas ya. Ya kalian bisa simpulkan sendiri lah itu baik apa enggak gitu ya. Nah sebaiknya apa sih yang mesti dilakukan ya buat ngadepin orang ini teman-teman ya? Kita lihat nih,
Ada ujian, ada cobaan di hubungan kalian, iya, tapi jangan terburu-buru atau memutuskan segala sesuatunya karena emosi sesaat. Ya mentang-mentang dia kayak begitu, udah deh kita putus aja gitu kan. Udah deh kita cerai aja, udah deh aku sendiri kamu sendiri, terserah gitu, bla 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 bla. Pikirin dulu baik-baik teman-teman dia, mateng-mateng, jangan terbawa-bawa sama sesuatu yang sifatnya kamu udah tahu mungkin tuh sesaat gitu kan. Kalau sesaat tuh biasanya menghancurkan. You know what gitu kan. Walaupun kita dalam keadaan sekritis apapun, keadaan yang serunyam apapun teman-teman, kalau kepala kita adem, kita bakalan bisa ngelihat jalan itu bener-bener lapang. Tapi kalau misalkan kita ya masanya just a simple things, tapi kepala kita yang merumitkan hal tersebut dan kita benar-benar nggak jernih untuk melihatnya, that will be a disaster teman-teman. Itu benar-benar akan menjadi sebuah bencana gitu ya, seperti itu. Jadi pikirin baik-baik dulu, jangan terbakar sama emosi-emosi sesaat ya, apalagi kalau misalkan hubungan kalian nggak gampang gitu kan ya, hubungan yang banyak didominasi sama orang-orang lain sekitarnya gitu kan ya. Ya oke, kita lihat nih teman-teman cerita yang ketiga. Apakah kalian udah lama saling kenal ya? Ciri-cirinya dia seperti apa sih sebenarnya? Ya kita lihat. Kalau dilihat di sini baru ya. Dibilang lama banget enggak? Dibilang lama enggak? Ya, baru banget juga enggak sebenarnya, tapi ya lumayan baru gitu loh teman-teman ya. Cuman ya kalau dibilang seperti ini ciri-ciri orang yang berani ya, disiplin, orang yang cukup berani, orang yang cukup disiplin. Terus abis gitu juga orang yang emosian ya. Orang yang emosian banget, gak sabaran juga iya ya. Hidupnya penuh dengan perjuangan banget, hidupnya nggak gampang teman-teman ya. Itu sebabnya butuh keberanian untuk bisa menjadi dia gitu. Emosional banget ya, nggak sabaran banget, tapi dia orang yang cukup terbuka dan apa adanya. Dia cukup nggak suka dengan kayak rahasia-rahasia gitu ya, dia paling benci tuh dirahasiain dan sebagainya. Makanya dia ceplas-ceplos, dan ceplas-ceplosnya dia kadang-kadang itu orang lain kalau yang nggak ngerti dia atau nggak kenal dia bisa aja tersinggung gitu. Tapi kalau orang yang udah kenal dia, emang orangnya kayak begitu gitu, malah bagus gitu kan, nggak ada intrik, nggak ada apa-apa gitu. Termasuk introvert ya, dan pendiam. Jadi kalau misalkan kamu nggak nanya, kamu nggak ngajak ngomong atau apa ya, dia bakalan ya sibuk dengan dunianya dia sendiri ya. Ya seperti ini. Oke, sering kali dia jatuh di kesalahan yang sama nih teman-teman ya, orang yang seperti ini. Nah kita lihat ya, hubungan kalian tuh seperti apa sih? Hubungan yang kalian jalan seperti apa? Oh, komitmen loh. Kalian berkomitmen teman-teman ya, berkomitmen walaupun mungkin barusan kenal ya, tapi sudah ada komitmen di sana. Ya komitmen ini bukan berarti harus tentang cinta dan sebagainya. Pekerjaan juga bisa teman-teman ya. Rekan kerja, bisnis kerja, partner kerja dan bla 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 ya, bisa jadi. Romantisme juga bisa ya. Macam-macam. Nah, kita lihat ya yang dia nilai ya dari kamu tanpa kamu tahu gitu. Apa sih ya? Kamu tuh orangnya nggak bisa diatur. Ya nggak bisa diatur, beda prinsip banget sama dia ya. Dia ke kanan, kamu yang ke kiri gitu, yang benar-benar seperti itu banget teman-teman ya. Dan tapi dia salutnya sama kamu adalah kalau ada masalah kamu kan bisa selesaikan itu dengan baik ya, tanggung jawab gitu loh sama masalah ya. Mungkin kalau misalkan dari kamu sendiri ya, kamu tuh nggak suka yang namanya ikut campur urusannya orang. Jadi kalau orang nggak minta tolong sama kamu juga, kamu nggak akan nolongin gitu sampai dia minta tolong sendiri. Orangnya agak cuek ya, dia menilai kamu tuh orangnya agak cuek, cuman dia tahu bahwa kamu tuh orang baik teman-teman ya. Orang baik karena apa? Nggak suka ngepoin orang, nggak suka yang namanya ikut campur masalahnya orang ya. Kadang ada ya, itu annoying nggak sih kalau orang yang mau tahu banget gitu kan kehidupan orang, yang tetangga kepo gitu. Nggak, kamu bukan tipikal orang kayak gitu, karena kamu merasa bahwa kerjaan banyak, ngapain ngurusin hal kayak gitu ya. Hal kayak gitu hanya dilakukan oleh orang-orang yang ya nggak punya kerjaan dan waktunya cukup banyak nganggur gitu ya. Ya. Lalu kita lihat ya teman-teman ya, tujuannya dia ya, motifnya apakah baik gitu kan ya ke kamu. Baik kok teman-teman ya, baik. Dia nggak punya maksud yang kayak gimana gitu kan ya, cuman memang ya dia suka aja ngelihat kamu gitu kan ya, karena kamu tuh free ya, jiwanya bebas, nggak terikat atau nggak mau diikat ya, seperti itu. Nah kita lihat nih, sebaiknya apa sih yang dilakukan ya buat ngadepin orang ini? Apa yang mesti kamu lakukan? Ayo ya. Sabar ya, sabar juga gitu, karena barangkali dia suka sama kamu, atau dia suka dalam artian kalau misalkan dia partner kerja dan sebagainya ya, suka kalau misalkan lihat secara prinsip dan sebagainya. Tapi kalau misalkan we are talking about
pekerjaan ya. Ini ya belajar untuk mengendalikan keuntungan, karena kalau misalkan seperti ini dia orang yang selalu melakukan kesalahan yang sama kan, berulang kali bolak-balik ya. Jadi mesti sabar sih teman-teman ya. Sabar, terus punya empati lah sedikit sama dia gitu kan, punya perasaan sedikit aja ya. Kendalikan emosi kamu, jangan hanya berpikir mengenai keuntungan ya, seperti itu. Kadang-kadang ya ada hal-hal yang di luar dari itulah ya, kayak gitu. Alright ya teman-teman ya, ini untuk kamu teman-teman Taurus di readingan yang kali ini ya, yang dia nilai tentang kamu sebenarnya adalah seperti ini ya. Dan semoga untuk siapapun dan bagaimanapun orang yang menilai kamu gitu kan ya, that's penting gak sih nilai orang tentang kita ya, penting gitu kan, sebagai sarana refleksinya kita. Tapi akan jauh lebih penting gitu kan ya, nilai kita, berharganya kita ya untuk diri kita sendiri itu seperti apa. Kalau kamu gak merasa diri kamu bernilai, kalau kamu gak merasa diri kamu berharga, ya gimana orang lain mau melihat betapa berharganya kamu atau betapa bernilainya kamu. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda ya, dengan pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.